Menurut pandangan orang awam, menjadi penguasa sebuah kerajaan paling berpengaruh, setidaknya pasca Perang Dunia II, di era monarki modern seperti sekarang ini, tentunya sangatlah istimewa. Setidaknya, itulah kesan publik terhadap Ratu Elizabeth II dari kerajaan Inggris. Tak ayal jika dimanapun dirinya berada, Ratu Elizabeth II hampir selalu mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat luas. Bukan saja dari masyarakat Inggris, tapi juga masyarakat internasional. Terlebih lagi, sebagai seorang ratu, Elizabeth dikenal sebagai sosok yang ramah. Ratu selalu mengobrol dengan tetangga dan minum teh dengan orang-orang di sekitar. Ia sangat ramah, ujar seorang warga di Frogmore, Inggris, seperti yang dilansir Kumparan, 30 Juli 2019, dari The Sun. Sebagai seorang yang teristimewa, rupa-rupanya Ratu Elizabeth II juga punya hak istimewa yang boleh jadi bakal bikin Anda melongo setelah mengetahuinya. Apa saja hak istimewanya itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Ratu Elizabeth II tidak dapat ditangkap atau dijadikan sebagai subjek dari proses perdata dan pidana, yang berarti ia dibebaskan dari hukum. Ratu memiliki kekebalan hukum yang berdaulat, yang berarti ia tidak dapat dituntut di bawah penyelidikan sipil atau pidana. Namun, menurut situs resmi keluarga kerajaan, meskipun proses hukum perdata dan pidana tidak dapat ditujukan padanya, tetapi Ratu Elizabeth II sangatlah berhati-hati, dan memastikan bahwa semua kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Demikian setidaknya menurut Women Talk, 5 Agustus 2020. Untung saja Sang Ratu dikenal luas sebagai sosok yang baik. Coba kalau tidak, bisa kacau tuh kalau sampai hak istimewa itu masih saja melekat kepadanya. Salah satu bukti kebaikannya adalah ketika dirinya dengan suka hati juga ikut membayar pajak penghasilannya, dan itu beliau lakukan sejak tahun 1992. Padahal, disebutkan Kompas, yang melansir Business Insider, 8 Juli 2020, keistimewaan lain yang juga dimiliki oleh Ratu Elizabeth II adalah tidak adanya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Mungkin Anda sudah tahu bahwa selain di Inggris, Ratu Elizabeth II juga sebagai pimpinan tertinggi di sejumlah negara persemakmurannya. Tapi, tahukah Anda tentang hak istimewa Sang Ratu di Australia? Selain di Inggris, Ratu Elizabeth II ternyata juga memegang kekuasaan tertinggi di Australia. Bagaimana tidak? Di negeri kanguru, beliau berhak memecat menteri, bahkan Perdana Menteri jika dirasa ada yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Nah lo, baru tahu kan? Mungkin Anda sudah tahu bahwa Ratu Elizabeth II tidak memerlukan surat izin mengemudi atau SIM maupun paspor untuk bepergian kemanapun yang dikehendaki. Tapi tahukah Anda bila Ratu Elizabeth II ternyata punya mesin anjungan tunai mandiri atau ATM pribadi? Berdasarkan informasi yang beredar, mesin ATM pribadi Sang Ratu diletakkan di ruang bawah tanah Istana Buckingham. Kabarnya, mesin ATM itu disponsori oleh Coutts Bank. Berdasarkan catatan Wikipedia, Coutts Bank merupakan sebuah bank swasta dan merger kekayaan, yang didirikan pada 1692. Bank tersebut merupakan bank tertua ke-7 di dunia dan sayap internasionalnya sekarang dijual ke Union Banker Privée. Informasi terbaru menyebutkan bahwa sejak tahun 2000, bank tersebut dimiliki oleh Royal Bank of Scotland Group atau RBS, manakala RBS berpaling dari induknya, NatWest. Kemungkinan besar pula Anda juga sudah tahu bahwa Ratu Elizabeth II juga punya hak istimewa berupa dirinya lah yang memiliki seluruh populasi angsa yang ada di Sungai Thames, sebuah sungai yang mengalir di selatan Inggris dan menghubungkan kota London dengan laut.
Setiap tahun, ada sebuah tradisi kerajaan Inggris yang bernama Swamping yang digelar selama 5 hari, di mana angsa-angsa di sana akan ditangkap, ditandai, dan kembali dilepaskan. Angsa-angsa diperiksa dan diberikan nomor identitas masing-masing oleh ahli yang berasal dari University Oxford. Ini dilakukan untuk mendata serta menjaga kelestarian angsa-angsa yang ada di sana. Ternyata, bukan cuma kepemilikan angsa di Sungai Thames saja yang menjadi hak istimewa Sang Ratu. Pasalnya, disebutkan bahwa Ratu Elizabeth II juga punya hak istimewa berupa penguasaan atas semua lumba-lumba, ikan sturgeon, dan ikan paus yang ada di perairan Inggris yang berjarak 5 km dari pantai. Bahkan disebutkan pula bahwa Ratu Elizabeth II berhak untuk mengonsumsi ikan-ikan tersebut. Namun sepertinya hak istimewa yang disebutkan terakhir, itu tidak akan pernah dilakukan oleh Sang Ratu. Sebab, selidik punya selidik, seafood merupakan hidangan pantangan bagi Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan Inggris. Boleh jadi Anda juga sudah tahu bahwa sebagai penguasa Inggris, Ratu Elizabeth II juga adalah kepala gereja Inggris, termasuk informasi yang menyebutkan bahwa ulang tahunnya dirayakan 2 kali. Yaitu, setiap 21 April dan pada hari Sabtu kedua di bulan Juni. Tapi, boleh jadi pula Anda belum tahu tentang hak istimewa Ratu Elizabeth II yang satu ini. Jadi, tepatnya pada 26 Maret 1976 silam, Ratu Elizabeth II mengunjungi pusat penelitian telekomunikasi di Malvern, Inggris, guna memperingati kedatangan ARPANET. ARPANET sendiri merupakan jaringan komputer yang akhirnya berubah menjadi internet, seperti yang kita kenal sekarang ini. Di pusat penelitian komunikasi di Malvern, Ratu Elizabeth II menjadi keluarga kerajaan pertama yang mengirim email dengan nama pengguna HME2, singkatan dari Her Majesty Elizabeth II. Yang beliau lakukan adalah menekan beberapa tombol dan pesannya sudah terkirim, kata Peter Kirsten, petugas yang saat itu mengatur akun emailnya. Nah, itulah tadi berbagai hak istimewa yang dimiliki Ratu Elizabeth II. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.